Balik lagi di Wave After Match. After kita dicurangi wasit. Gue sebenarnya jarang untuk komplain ke wasit sih sebenarnya. Jarang untuk menyalahkan wasit atas hasil yang didapatkan United. Tapi kali ini sih kayaknya konsistensinya sih yang perlu dipertanyakan sih. Coba kalian tulis di kolom komentar apa yang menyebabkan Ahmad tidak di foul dan Maguire di foul. Atau sebaliknya ya. Kalau Ahmad di foul harusnya memang kalau Maguire di foul harusnya Ahmad di foul. Betul. Tulis kolom komentar, sampai jumpa. Oh enggak ya? Langsung CTA aja, Mas. Iya. Gimana, Mas? Gimana Permainan United? Ini yang gue kesel. Mas, gue juga nggak suka fans yang kalau misalnya kalah itu menyalahkan wasit. Iya, betul. Gue nggak suka sama fans-fans yang kayak gitu. Tapi di pertandingan ini nggak bisa dipungkiri lagi kalau misalnya konsistensi PJMOL, the referee, dan VAR, semua badan perwasitan di Premier League ini konsistensinya ngaco banget. Mungkin retroaktif kali ya. Mungkin dia pikir kalau misalnya oke, tadi Ahmad nggak gua kasih penalti, tapi straight red for a push yang menurut gua nggak agresif gitu. Dokso ngerti. Tapi come on man. Last man dan Dokso. Last man ya. But it's a soft push. It wasn't even a pull, bukan yang ditarik bajunya. Dia hindrance lah ya. Gue ngerti hindrance, badannya kayak ditarik sedikit gitu si Evan Nelson. Iya. Tapi yang bikin kita kesel adalah kenapa sebelumnya tadi lo nggak kasih, tapi sekarang lo kasih. Gitu. Itu pertanyaannya. Kalaupun memang apa yang dilakukan Maguire itu foul dan memang ada sentuhan dan bisa membuat pemain tuh dihalangi lah ya. Ya itu yang terjadi juga sama Ahmad gitu. Jadi harusnya dua-duanya kalau memang itu foul ya udah foul, dan kalau kartu merah ya memang jelas kartu merah kalau itu memang foul. Ya justru kalau yang Ahmad itu nggak perlu kartu merah. Iya. Kuning cukup. Karena itu nggak Dokso, tapi lu foul di dalam kotak penalti. Bahkan nggak kartu kuning juga sih itu kayaknya. Iya bisa. Maksudnya kalaupun kartu kuning dan penalti itu masih bisa di-accept gitu. Cuman ya kalau yang udah-udah kita kan kalau melihat wah wasit curang kok di pertandingan ini boleh ini nggak boleh. Tapi ini menunjukkan kebobrokannya FABG Mall dalam satu pertandingan dan hanya dalam berjarak beberapa menit saja itu ada dua kejadian yang outputnya sangat-sangat berbeda. Jadi menurut gua ya udah nggak usah cari kemana-mana. Emang ini wasit, bukannya kita ya udah kenapa lu nggak cetak gol dari awal loh? Justru malah dengan kalau misalnya Ahmad yang tadi nggak di foul terus tiba-tiba langsung cetak gol, itu tuh ngubah permainan banget sih. Iya. Dan kalau misalnya nih what if lagi ya. Ahmad di foul, udah selisih 2 gol, udah berat. Betul. Udah selisih 2 gol langsung gitu. Iya, itu berat beda. Jadi kayak emang so far babak 1 United nggak ada yang salah sama United, cuman memang ya kurang klinis saja seperti biasa. Dan babak kedua ya lagi-lagi kita ngomong memang United berubah selalu, tapi ya begitu perubahannya itu ternyata ada efek dari wasit yang keputusan wasit yang menurut gua sucks banget sih ini. Nggak ini banget gua. Nggak make sense ya? Nggak make sense banget itu. Iya, benar-benar nggak make sense. Kalaupun kita mau menyorotikan misalnya nih, ya udah kalau misalnya wasit curangin lo main lebih baik dong. Betul. United jujur nggak jelek mainnya. Nggak jelek. Kalau mau dicari-cari kesalahan United, pertama tidak klinis. Tidak klinis itu ya memang membuat United nggak punya margin gol yang banyak gitu. Sehingga ya satu kesalahan bisa langsung dihukum. Dan juga ini juga yang harus dicatat oleh Carrick dan juga pemain-pemain United bahwa ketika mereka tidak mendapatkan penalti, fokus mereka langsung hilang dan langsung kebobolan. Nah itu sih harusnya itu tidak terjadi sih sebenarnya. Ada istilah play to the whistle ya. Itu yang mungkin gua sayangin dari Manchester United di pertandingan ini. Dimana meskipun kita dapat decision atau keputusan yang nggak sesuai dengan apa yang kita mau atau yang nggak deserve tapi we have to keep the focus. Seharusnya gitu. Itu. Memang kita boleh salah-salahin wasit dan segala macam, dan mungkin
itu menggambarkan sepak bola zaman sekarang ya. Yang semua itu sekarang pertandingan itu bisa kehilangan 3 poin, draw atau kalah atau menang itu berdasarkan satu putusan. It reflects very poorly on football, di mana semua result pertandingan sepak bola itu bukan tergantung dari intensitas, dari taktik. It all depends on the referee. Satu bad decision bisa bikin satu tim kalah, bikin pertandingan. Exactly. Dan kalau misalnya mereka bikin kesalahan, they're gonna come out with an apology, tapi tidak ada reprimand setelah itu. Jujur itu yang gue benci sih. Kayak mereka tuh tinggal, ya ntar siang atau besok kayak tinggal FAPG Mall minta maaf gitu. Itu yang gue benci sih, kayak lu minta maaf gampang, tapi lu nggak bisa balikin 3 poinnya Manchester United. Oh bisa, kalau kita main di CAF. Bisa. Iya, kalau kita di Afrika bisa tuh. Ini nggak bisa gitu-gitu ya? Nggak bisa. Apa tunggu 57 hari dulu? Nggak tahu nanti tuh. dibalikin poinnya. Nggak tahu. Nggak, tapi gini sih, menurut gua kalau gua nggak setuju kalau dibilang Newcastle aja bisa kok lah dengan 10 orang, tapi dia masih bisa masih bisa main gitu. No, masalahnya ini kalau menurut gua ya, Carrick ini MU nggak bisa menang dengan 10 pemain. Satu, yang foul itu, kartu merah itu back. Mau nggak mau mesti diganti. Dan diganti dengan pemain depan kita, yang dimana pemain depan kita pun juga kedalaman squadnya itu nggak oke gitu. Ya memang merusak struktur tim gitu. Jadi kayak, jadi kayak menurut gua, tadi pun Carrick gua rasa, ya imbang aja juga udah cukup. Kenapa? Karena iya dia realistis sih. Gua emang mau ngejar apa? Juara 1 nggak mungkin, juara 2 juga nggak mungkin. Ya udah gua bisa bertahan di peringkat 3, ya mentok-mentok peringkat 4 itu udah lebih baik, karena better gua dapat 1 poin dibanding gua kehilangan poin sama sekali. Itu sih kalau dari gua ya. Ya Carrick juga memaksakan 1 poin, udah terlihat sekali daripada kehilangan poin. Which is itu wise. Dan ya memang itu kesalahan yang memang harus dibayar juga gitu. Tadi ketidakklinisan, terus bagaimana Maguire bisa kecolongan di belakang kecolongan sehingga mendapatkan kartu merah itu kan? Itu proses yang juga harusnya menjadi fokus dan juga menjadi perhatian gitu. Kalau kita nggak mau nyalain wasit, gimana proses Evan Nilsson bisa lolos itu? Ya ini berarti lini tengah United yang memang tidak bekerja maksimal untuk jadi filter pertama, apalagi sejak kartu kuningnya Casemiro, sehingga dia tidak begitu leluasa. Itu juga pengaruh ya, kartu kuningnya Casemiro tuh mempengaruhi gaya bermainnya dia sih. Jadi takut-takut sih, nggak terlalu agresif. Bahkan sebelum Casemiro kartu kuning, menurut gue dampaknya Casemiro di pertandingan ini minim banget. Sangat-sangat minim. Tidak ada yang kita kagumi dari seorang Casemiro, dan kenapa one more season Casemiro adalah dia pemain yang bisa break up play. Tapi pas dia dapat bola, decision makingnya, passingnya itu tuh layaknya number 8 atau number 10. Visinya bagus, passingnya, accuracy-nya juga bagus. Di pertandingan ini nggak kelihatan. Part kedua itu nggak kelihatan. Even break up play-nya juga setelah dapat kartu kuning, tiba-tiba dia harus reserve, mainnya harus benar-benar ditahan banget gara-gara takutnya kartu merah, di mana akhirnya pun kartu merah juga. Tapi emang pertahanan Bournemouth pun juga disiplin sih, mau bagaimanapun menurut gua. Ada alasan kenapa mereka 5 pertandingan terakhir di Vitality Stadium itu unbeaten. Kenapa? Ya itu, defense-nya bagus, rapi. Setuju sih. Ya memang ini hasil yang memang tidak sesuai harapan, tidak menang di hari kemenangan. Tapi ya lagi-lagi kita masih peringkat 3, meskipun jadi marginnya ini kalau pada menang agak menipis ya. Banyak lagi. Jadi nomor buang-buang poin lagi. Terus juga kalau menurut gua memang ini menjadi warming up juga. Meskipun ini cuman bad day at office saja, pasti akan terjadi ke semua orang gitu. Ya udah, itu sih. Tapi yang paling bikin gua kesel tuh adalah setelah ini kita harus nunggu hampir sebulan lagi. Nah, 23 hari itu yang bikin kesal tuh itu. 2 keputusan yang hasilnya kontradiktif, sangat berbeda di satu pertandingan, dan United harus istirahat 23 hari, itu yang bikin gua bete sih. Kayak padahal sebetulnya ya udah, at least gue dapat 1 poin daripada nggak sama sekali, sebetulnya itu it's enough. Nggak kalah lah. Sebel aja. Sebel dengan kondisi kayak gini. Ya at least kalau kita mau jadi Mr. Brightside ya kita
istirahat ya, 23 hari istirahat jantung, udah Cleansing. pinggirin dulu lah sepak bola gitu udah. Menjalani hidup ya, menjalani hidup, fokus ke timnas, balik ke aktivitas. Jadi kalau menurut gua nikmatin aja 23 hari tanpa United, nanti juga kangen ya. Semoga United gak hilang touch-nya ya. Iya, 7 hari ya. Iya. Dan ya itu aja, dan congrats buat Harry Maguire dan Kobbie Mainoo yang akhirnya dipanggil lagi sama timnas Inggris. Ya. Di pemain lain belum ketahuan, tapi harusnya sih banyak yang dipanggil ya kalau pemain MU. Ya. Ya udah, oke. Sekian wave after match kali ini. Sekali dan lagi kita mengucapkan selamat Idul Fitri buat teman-teman yang merayakan, dan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. See you See you guys. guys.